Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali dalam kesempatan ini di hari yang ke-19 di bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan 19 Ramadan 1441 Hijriah. Allah memberikan kita nikmat umur dan kesempatan untuk sama-sama bisa mendengarkan majelis ilmu menjelang buka puasa. Hari ini di sini di studio Andalusia Indonesia bersama sahabat-sahabat Habibudi Foda Amara, Forum Pemuda Remaja Masjid Raya. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa melaksanakan kajian jelang berbuka ini. Tidak lupa selawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, kembali kita bincang wakaf pada kesempatan ini. Wakaf adalah sesuatu yang sangat menarik untuk terus disampaikan, didiskusikan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena wakaf ini amalannya bisa mengikuti kita setelah meninggalkan dunia. Jadi dia bukan sedekah biasa, dia disebut dengan sadaqatul jariyah wa hiya al-waqfu. Jadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini atas izin Allah hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanatihi ba'da mauti. Ya. Jadi dalam perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sesungguhnya salah satu pahala yang menjumpai seorang mukmin dari amalan dan kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Jadi meninggal ini kan pasti ya teman-teman, ayah bunda, sahabat muda, dimanapun berada. Persoalannya nggak tahu kapan mati itu. Yang jelas mati itu pasti, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Ada orang tahu kapan dia akan pensiun, tapi dia tidak akan pernah tahu kapan dia meninggal dunia. Bisa saja meninggalnya setelah pensiun, banyak juga yang meninggal sebelum pensiun. Ya. Mungkin orang akan tahu kapan dia diwisuda, ya. Tapi dia tidak akan pernah tahu kapan kematiannya. Nih buat yang muda, boleh jadi kematiannya setelah wisuda atau justru kematiannya sebelum diwisuda. Seperti berapa orang mahasiswa yang pernah saya ajar, atas izin Allah, ya kami bertemu, dia baik, banyak yang menyolatkannya. Sebulan mau wisuda, sebelum dia diwisuda, ya dia meninggal dunia. Nah, boleh jadi anak muda ini telah mengamalkan hadis riwayat Ibnu Majah ini, ya, karena kebaikannya, amalnya yang terus mengikutinya setelah dia meninggal dunia. Nah, apa diantaranya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Yuk kita semangat dakwah, ya, ilmu yang kita sebarkan. Ada yang mengajarkan mungkin tidak di podium, di mimbar, ya. Mungkin dia mengajarkan dengan dakwah tulisan, ya, atau melatih, ya, memanah, berkuda, bela diri dan seterusnya, atau mengajarkan orang kuliner, pandai memasak dan seterusnya. Ini semuanya ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu ad-din, ilmu untuk agama, ya. Kemudian yang kedua, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Nah, tapi
tidak semua orang yang punya anak. Ada orang sudah menikah tapi belum dikaruniakan anak. Nah, saya minta doa sahabat semua lagi menunggu anak yang keempat. Anak yang keempat, bukan istri yang keempat. Anak keempat dari istri yang pertama. Jadi istrinya masih satu, menunggu anak yang keempat. Mudah-mudahan anaknya anak yang soleh. Amin. Nah, kalau laki-laki dikasih awalnya Muhammad, insya Allah, seperti abang-abangnya. Nah, tapi tak semua orang yang punya anak, apalagi anak yang soleh. Nah, kita tidak bosan, letih untuk terus berdoa. Robbi habli minas solihin. Semoga anak kita anak yang soleh, yang berakhlak mulia. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, ini masuk ke sisi materi, harta. Saya berdoa semoga yang di rumah sambil nunggu berbuka terus berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Walaupun masih kondisi lockdown, PSBB, ya corona ini, tapi kita berharap kalau rezeki kita ini tidak kemana. Walaupun dihalang tembok yang tinggi, kalau itu adalah ya atas izin Allah untuk kita sampai juga ke kita. Ya, apa itu? Mushaf Al-Quran yang diwariskan, yang dibagikan. Nah, ini pas bulan Ramadan ini ada orang punya uang, ya, kemudian dia belikan mushaf Al-Quran, kemudian dibagi-bagikan. Nah, menitipkan dengan kami boleh, dengan pemuda Podomara, dengan saya, izin Allah sebagai pengurus ketua di Andalusia Indonesia Foundation, bekerja sama dengan anak-anak muda, kita bisa mendistribusikan mushaf Al-Quran. Saya ingin nama logo misalnya, ya boleh saja, ya asalkan jangan dipaksakan foto kita gitu ya. Nah, kita ingin mengalir sajalah gitu pahala kita dengan mushaf Al-Quran yang kita wariskan atau kita bagikan. Kemudian ini masih dari sisi materi, ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, ya. Kemudian apalagi diantaranya, ya, masjidan, ya. Ini artinya adalah masjid, ya, masjid yang dibangun, masjid yang dibangun, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ayat dalam surah At-Taubah, ya. Kalau saya tidak salah ayat yang ke-108. Nah, ini wakafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yang disebut dengan Masjid Quba. Jadi kalau nanti izin Allah dibuka lagi jemaah umroh, maka yang sudah berwudu dari hotel ke Masjid Quba dalam kondisi masih berwudu, melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia sama seperti pahalanya sama seperti orang umroh. Nah, gitu ya. La masjidun usila, ya, usisa ala taqwa min awali yaumin akhaku at-taqu ma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, ya, dalam pengertian di sini adalah Masjid Quba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersih. Kalau mau bersama Rasulullah, ya bangun masjid. Saya izin Allah sudah sampaikan ke sahabat-sahabat anak muda, yuk teman-teman kita buat masjid berdaya. Namanya Masjid Andalusia Indonesia. Walaupun nanti coronanya udah nggak ada, di masjid itu kita ada lumbung pangan untuk masyarakat. Yang butuh beras, silakan ambil berasnya. Bagi ustadz, dai, guru, mubalighah, ya, para asatis datang ke sana boleh ambil berasnya gratis. Nah, dari mana membeli beras itu? Di Masjid Berdaya. Nah, boleh jadi ada kios-kios yang disewakan. Nah, sewa kios yang ada di sekitar masjid itulah yang kemudian membelikan beras untuk, ya, masyarakat kita, apalagi yang membutuhkan. Namanya lumbung pangan. Nah, siapa yang menyediakan ini? Nah,
Nah, gudang beras ini insya Allah di Masjid Berdaya itu. Nah, jadi kita bangun masjid seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ini masih terkait dengan materi, ya, jihad harta kita. Nah, rumah untuk para Ibnu Sabil. Nah, ini menarik lagi. Saya menyampaikan Masjid Berdaya ini di samping fungsi sholat, fungsi sosial, ya ada juga fungsi ekonomi nanti. Kita pernah mampir ya di rest area. Saya punya cerita. Dulu kami pernah cari kuda pakai mobil Alphard. Bukan mobil saya, mobil teman. Karena Alphard ini enak, kami tidur di SPBU. Pakai mobil Alphard. Jadi tidak di hotel. Ngapain di hotel? Di mobil aja. Penghematan, ya kan? Nah, di SPBU itu kan rest area, tempat kita istirahat, sholat, buang air kecil, besar, mandi, ya. Nah, kita ingin di masjid itu menjadi tempat orang-orang mampir, lebih hebat dari rest area. Jadi kalau nanti ada makanan yang bisa disediakan minimal Jumat, ya, Jumat siang di Masjid Berdaya, atas izin Allah orang boleh makan setiap Jumat. Nah, siapa yang sholat di sana tentu berbagilah, ya, berapa orang nanti, mudah-mudahan cukup, ya, Masjid Berdaya. Jadi orang bisa nanti mampir di sana, ada tempat nginap di sana, makan di sana. Masya Allah, tabarakallah, banyak kebaikan di Masjid Berdaya itu. Nah, siapa yang mau mendirikan rumah Ibnu Sabil yang dia bangun? Kemudian yang berikutnya sungai yang dialirkan. Hebat ya. Jadi kalau ada orang yang menguasai aliran sungai, diperuntukkan untuk masyarakat, transportasi, pelayaran, pelabuhan, ya, tempat nelayan. Nah, kemudian ini sangat manfaat sekali untuk masyarakat, ya. Kalau Utsman bin Affan membangun sumur yang dialirkan ke rumah-rumah warga yang diambil gitu, ya, seluruh masyarakat yang dia beli dari seorang Yahudi yang pelit, yang kapitalis, tapi kemudian Utsman membelinya lalu mewakafkannya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkannya dari hartanya dalam keadaan sehat dan masa hidupnya. Nah, jadi wakaf itu sekarang, bukan pas udah mau meninggal baru berwakaf. Wakaf nggak cocok. Tapi wakaf dulu baru wafat, pas itu. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan berwakaf. Bukan persoalan sekali lagi mampu tapi mau. Karena dia mudah, dia murah, dan semua orang bisa melakukan. Tak semua orang punya anak, ya kan? Nah, saya berdoa mudah-mudahan yang belum punya anak dikaruniakan anak. Tapi jangan macam mahasiswa saya. Abi, doakan saya punya anak, amin. Sudah menikah? Belum. Nah, ini kan cari masalah. Nikah dulu, baru izin Allah nanti punya anak, gitu ya. Nah, tapi tak semua orang punya anak. Tidak semua orang bisa membangun masjid. Tidak semua orang bisa membangun rumah Ibnu Sabil. Tidak semua orang mungkin punya aset yang tidak bergerak, ya, tanah. Tapi semua orang pegang uang. Semua orang bisa punya uang atas izin Allah, walaupun 1.000 rupiah. Pengemis bisa berwakaf. Dia ngemis, kemudian hak milik itu pindah kepada dirinya. Ada orang kasih 10.000, 5.000, 1.000-nya diwakafkan sebagai sedekah jariah. Nah, saya sekarang lagi buat tabung wakaf melalui uang, namanya sedekah jariah. Dari tabung-tabung yang terkumpul itu nanti kita bisa saja buat barbershop. Nah, hasilnya nanti untuk mauquf alaih, manfaatnya untuk masyarakat. Nah, bisa saja nanti kita beli ruko, kios, ya kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, jadi besar dia. Nah, saya hanya bisa 25.000 sehari sedekah jariahnya. Hebat itu, ya. Jadi pahala yang bisa melintas di alam yang berbeda, di dunia, insya Allah mengikuti setelah kematian di alam barzakh. Itulah wakaf itu. Nah, sahabat-sahabat semua, ini sungguh dahsyat sekali.
Jadi dia adalah sesuatu yang sangat menarik ya untuk diurus. Saya berharap kalau nanti di Indonesia ini ada Kementerian Wakaf, mau juga melamar jadi menteri ya. Tapi mungkin masih banyak yang lebih paham tentang persoalan wakaf ini ya. Jadi ini disebut dengan ya Wizaratul Auqaf. Wizaratul Auqaf adalah Kementerian Wakaf. Nah, jadi kalau ini betul-betul diurus, bahkan ada Kementerian Wakaf, dan alhamdulillah sekarang sudah ada Badan Wakaf Indonesia. Nah, mudah-mudahan aset wakaf semakin banyak, lebih banyak daripada aset perorangan. Ya, aset wakaf mengalahkan aset privat. Nah, kalau sekarang kan aset perorangan mengalahkan aset untuk kemaslahatan bersama. Ini kan darah kapitalis yang mengalir di mana-mana. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Nanti kalau saya sedekah anak istri saya, keluarga saya dapat apa? Insya Allah dapat kebahagiaan. Coba lihat Habib Buga dengan orang kampungnya dari Aceh sampai sekarang masih dapat ya, yaitu jemaah asal Aceh berangkat haji mendapatkan uang saku. Itulah dahsyatnya wakaf. Dia abadi, pokoknya nggak boleh berkurang. Tidak seperti zakat. Kalau zakat ada nisabnya, ada haulnya. Tapi kalau wakaf ya tidak ada nisabnya. Semua orang bisa berwakaf. Bahkan kalau zakat hanya 8 asnaf saja. Kalau wakaf semuanya dapat kebahagiaan. Wah. Misalnya ini suatu saat izin Allah, Andalusia Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi wakaf dari pemerintah, kemudian berkembang asetnya. Kita perlu ya untuk membelikan persenjataan untuk tentara kita, boleh dibelikan dari hasil wakaf. Kita beli buku untuk perpustakaan pelajar, boleh. Kita beli perlengkapan sekolah untuk anak-anak, boleh. Kita boleh bangun transportasi untuk mahasiswa ya, yang cepat gitu, yang bagus, boleh dari hasil wakaf ini. Kita ingin membantu istri-istri penegak hukum kita ya, keluarganya untuk membantu sembako ketika suaminya bertugas menjaga NKRI, boleh dari wakaf itu ya. Anak muda sudah kebelet mau nikah, dana tak ada, datang ke lembaga nazir wakaf amanah, boleh dikasih modal untuk nikah, perlu isi perabotannya itu. Wah, enak sekali wakaf ini ya. Guru-guru ya sekarang lagi nggak ngajar, gajinya susah karena uang wakaf itu terus menghasilkan dari kebun sawit, kebun pisang ya. Saya dengar di Riau Pekanbaru ini pisang masih didatangkan dari daerah lain. Ini mari kita coba sama-sama berwakaf kebun pisang, karena buahnya itu banyak yang nampung. Mudah-mudahan kebun pisangnya berkembang, hasil kebun pisangnya itu 90% hasil bersihnya, itu dia untuk kemanfaatan tadi ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari keterangan hadis riwayat Ibnu Majah tadi yang dipesankan ya oleh Rasulullah SAW kepada kita bisa kita amalkan. Pertama diantaranya adalah ilmu yang terus kita ajarkan, kita sebarluaskan. Doakan saya yang jauh dari kesempurnaan ini terus bersemangat dalam dakwah, menyampaikan ilmu khususnya di bidang wakaf ya, dan sambil berdagang mudah-mudahan juga menjadi pedagang yang bisa berwakaf tentunya ya, seperti Utsman bin Affan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian yang berikutnya adalah anak yang soleh, mudah-mudahan anak kita adalah anak yang soleh soleha. Kemudian mushaf Al-Quran. Nah, Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa ya memberikan mushaf Al-Quran kita. Ayo, jangan semua uang diberikan ke cendol ya. Kadang banyak juga perbukaan kita itu yang terbuang. Nah, kita belikan ke Al-Quran, lalu kita titipkan ke masjid. Nanti masjid aktif dibaca Al-Quran, boleh dititipkan di rumah tahfiz Quran. Kita berdoa juga, tolong doakan ayah bunda di Masjid Berdaya Andalusia Indonesia. Nanti kita membuat selain tempat pelatihan, training ya untuk anak muda, juga ada rumah tahfiz Quran di sana. Nah, jadi Quran yang ayah bunda salurkan nanti bisa dimanfaatkan untuk para santri menghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, kemudian
Di samping itu adalah masjid ya yang dibangun. Mudah-mudahan kita bisa membangun masjid. Masjid itu kan wakaf melalui uang ya. Kita belikan, salurkan sedekah jariah kita. Ya lama-lama masjidnya tambah lama tambah bagus, direnovasi ya. Tambah lama tambah bagus. Ya. Kalau sendiri berat membangun masjid, tapi kalau sama-sama insya Allah bisa. Saya tunggu kita semua untuk berkontribusi membangun masjid berdaya. Suatu saat dapat lokasinya kita akan sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita ya. Kemudian yang terakhir, ini kaitannya selain rumah Ibnu Sabil yang dibangun adalah wakaf yang dikeluarkan ketika masih hidup dalam keadaan sehat. Nah, mudah-mudahan wakaf ini ya senantiasa kita akan sampaikan, syiarkan karena bekal kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetesan pahala wakaf tadilah yang merupakan sedekah jariah yang terus mengalir buat kita. Rasulullah wakaf Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Abu Bakar rumahnya disulap menjadi Masjid Abu Bakar, Umar, Ali, demikian Utsman bin Affan. Semua mereka berwakaf. Nah, kita masih hidup hari ini dan belum tahu kapan terakhir kita hidup. Mudah-mudahan kita bisa berwakaf juga sebelum kita meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita ya, mitigasi risiko akhirat kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, tetesan pahalanya terus akan mengalir kepada kita. Apalagi wakaf di bulan suci Ramadan, seperti membagikan mushaf Al-Quran kepada saudara-saudara kita, kepada masjid, rumah tahfiz Quran. Dan ketika kita meninggal dunia, maka pahalanya akan ikut dengan kita. Apalagi mushafnya tadi mengantarkan anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga Allah menerima ibadah saum puasa kita hari ini, tilawah Quran kita, sedekah jariah kita, wakaf kita hari ini, dan banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semoga mengantarkan kita berada di tempat yang terbaik, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya minta maaf. Afaminkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.